Hola, gue mau bahas AC Milan sekarang. AC Milan yang kita tahu sekarang lagi bebenah, arahnya masih nggak jelas. Karena setelah mereka dijual oleh Berlusconi, mereka masuk dalam sebuah vicious circle yang menurun, yang gitu-gitu aja. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Semenjak Berlusconi menjual, dia jualnya salah. Jualnya ke orang yang duitnya tidak terlalu banyak, akhirnya ngutang kiri kanan, dan end up-nya di Elliott Investment Company dari Amerika. Tapi Elliott ini kan bukan investment yang benar-benar ngincer AC Milan. Yang gue tahu, mereka ingin mengangkat AC Milan terus dijual lagi, dan itu sah-sah aja. Oke, itu dengan cara mereka untuk cari duit. Ya, kalau kita lihat performa dari AC Milan setelah dilepas sama Galliani sama Berlusconi, ya bisa dibilang hancur-hancuran. Tidak sesuai dengan Milan yang kita kenal, yang ya kalau nggak juara pun selalu at least bisa bersaing lah, dan itu tidak kelihatan sama sekali. Nah, ini yang menjadi masalah. Arahnya ini mau kemana? Salah satu yang sudah dilakukan adalah mendatangkan Gazidis. Apakah itu bagus atau tidak? Time will tell. Gazidis di Arsenal menghasilkan banyak duit dengan Wenger berdua, oke? Tapi prestasinya ya so-so, not good, not that bad lah. Terus dengan mendatangkan Gazidis pasti mereka punya long term planning yang tidak kelihatan pada saat sekarang. Oke, dalam arti Gazidis ini ingin membuat Milan, ingin membuat sebuah pondasi yang kuat sehingga mereka bisa perform, bisa bersaing dengan Juve, dengan Inter, dengan klub-klub lainnya, tapi benar-benar di level papan atas. Itu sudah berapa tahun nggak kayak begitu kan. Nah, untuk bisa bersaing, mereka ingin membangun sebuah pondasi dengan anak-anak muda. Oke, anak-anak muda yaitu pemain yang berbakat yang bisa tune in. Apakah itu bisa berhasil dengan Pioli? Gue tidak yakin, ya. Bukannya tidak, tapi belum terbukti lah. Karena Pioli ini kan track recordnya sering banget dipecat. Dia ngelatih di tim kecil, di tim besar, pokoknya sering banget lah. Dan prestasinya so-so aja. Maka dari itu datanglah seorang, atau akan diincar, Rangnick. Nah, untuk yang belum tahu, Rangnick itu salah satu orang yang membuat Red Bull berjaya. Red Bull dari Austria sama Red Bull Leipzig, oke? Dan salah satu strategi mereka adalah ya membeli pemain di bawah 23 tahun. Alasannya adalah pemain 23 tahun recovernya lebih cepat. Terus ada salary cap 2 juta setahun. 2 juta setahun biar tidak ada cemburu sosial di dalam. Pasti ada beberapa pemain senior. Kalau lu lihat di Red Bull Leipzig yang performanya bagus banget, yang paling tua itu cuma 2-3 pemain yang senior, yang lain semua di bawah U23, muda-muda semua lah. Bahkan Timo Werner waktu masuk juga di bawah itu, sekarang dia 24-25, ya. Nah, ini yang Milan ingin mengarah ke sana. Kalau seandainya Rangnick masuk, mungkin dia masuk dulu sebagai dirtek. Kalau Pioli kepala batu nggak bisa apa-apa, di-kick, Rangnick yang mengambil alih. Apakah itu bagus? Itu sangat bagus, karena Elliott Management ini bukan seorang Abramovich atau pangeran dari Saudi atau pangeran dari Qatar, oke? Dia datang untuk membangun, tidak untuk membuang-buang duit seperti para pemilik dari Rusia, Timur Tengah ini kan tujuannya untuk cari nama. Kalau Elliott ini tujuannya untuk cari duit, ya.
dan nggak masalah itu. Rangnick sudah terbukti, bukan Rangnick, Red Bull sudah terbukti bahwa mereka bisa perform bahkan di Eropa dengan pemain muda, dengan strategi yang anti mainstream, dan itu kabarnya akan dibawa ke AC Milan, which is good. Karena salah satu kesalahan Milan adalah mereka terlalu banyak membeli pemain yang mediocre dan nggak kelihatan, tidak berkualitas lah. Nah, ini yang harus dirubah. Kalau kita melihat line up-nya, Donnarumma, Begovic, Antonio Donnarumma, ya it's okay karena mereka butuh seorang kiper hebat. Dan Donnarumma walaupun ups and down juga, cuman baru 21 tahun, untuk gue sih layak dipertahankan. Terus di belakang center back-nya ada 5, bahkan Romagnoli pertahankan, Musacchio 25 pertahankan, Duarte baru masih muda 23 bisa dipertahankan, Kjaer 31 tahun, ya kalau gue bilang sih nggak begitu penting. Pelapisnya bisa atau jadi pelapis atau masih ada Matteo Gabbia, oke. 5 center back, oke lah, levelnya masih oke. Di kiri Hernandez, salah satu pemain bintang yang kemungkinan besar diincar. Di kanan ada Calabria dan Conti, ya dua-dua juga masih muda. Gue tidak bisa menilai ini, tapi yang penting kalau mau bermain di bawah filosofi Rangnick, mereka harus cepat karena pemain sayap ini akan menelusuri di sayap kiri dan sayap kanan kalau sana bermain dengan gayanya Red Bull. Oke. Di tengah Benacer masih muda 22 tahun, gue rasa ya bisa dipertahankan. Biglia is too old, udah lama abis sih sebenarnya. Gue juga nggak ngerti kenapa dia ke Milan. Bonaventura untuk gue out. Terus ada berapa pemain muda kayak Saelemaekers, Laxalt pun nggak pernah main, udah bertahun-tahun di situ, out. Paqueta masih muda 22 tahun, ya oke. Nah, jadi jelas-jelas Kessie bisa dipertahankan. Nah, jelas-jelas di lini tengah ini, di lini tengah pasti harus beli berapa pemain kreatif, pemain winger yang yang sesuai dengan keinginan Rangnick bermain direct football. Red Bull itu bermain dengan direct football. Kalau mereka mendapatkan bola pada saat lawan pegang itu dalam, kalau nggak salah dalam 5 detik harus ada shot on target. Kalau enggak mereka berusaha untuk ngepres pun dalam 7 detik. Nah, hal-hal kayak gini itu hanya bisa lakukan kalau lu punya stamina bagus, pemain muda terutama, dan berapa pemain senior itu yang jadi apa namanya, leadernya di tengah. Nah, di depan Calhanoglu ini untuk gue sih, gue bilang dia lebih cocok main di tengah ya, bukan di kiri depan. Tapi ya sudahlah. Castillejo ya so-so. Ante Rebic akhir-akhir ini sering cetak gol ya. Kalau gue bilang musiman lah, belum terbukti kalau dia perform. Leao masih 20 tahun, pelapis. Abramovich nggak bisa diharapin, dan jelas pemain depan harus didatangkan. Oke, lu nggak bisa ngandelin Leao atau Zlatan, satu terlalu muda, satu terlalu tua. Dan jadi at least seorang striker itu harus didatangkan, itu penting sekali. Dan juga winger kiri, winger kanan, sehingga kalau gue bilang sih pemain kayak Calhanoglu ini bisa ditaruh di beberapa tempat ya. Nah, itu yang harus dilakukan oleh Rangnick dengan membeli pemain-pemain muda yang cocok dengan strategi yang jadi masalah kan sekarang. Apakah Pioli terima dengan intervensi dari Dirtek? Ya kita nggak tahu. Itu yang penting sekali. Rangnick boleh beli siapapun, tapi kalau Piolinya nggak mau atau nggak cocok atau nggak bisa menerapkan apa yang diinginkan, repot juga. Dan kalian tahu gue nggak begitu impress dengan pelatih Itali.
pelatih Italia yang bisa perform sekarang ya. Kalau dulu banyak, kalau sekarang ya cuman segelintir doang. Ya Conte salah satunya, walaupun gue juga Conte, Sarri, walaupun gue tidak begitu impress dengan Conte, Sarri ya, cuman Sarri belum ketemulah performance-nya di Juve. Jadi kira-kira itu yang bisa membuat Milan lebih bersaing kalau seandainya dengan catatan Rangnick datang. Tapi kalau seandainya Rangnick gak datang, Gazidis tetap ada. Gue rasa Gazidis akan cari orang yang bisa membuat fondasi kuat untuk kedepannya berdasarkan pemain muda. Salah satu yang bisa menggantikan itu Bielsa, pelatih yang senior, sekarang pegang Leeds dan performanya bagus, sangat kaya taktik, modern di zamannya. Walaupun dia sudah pelatih senior, tapi dia sangat mengikuti perkembangan strategi sepak bola. Dan pelatih gini yang penting, bukan hanya mengandalkan hasil-hasil, tapi benar-benar kalau lu nonton video gue tentang Inter dan Juve, di situ gue bilang tahun depan Inter bisa menggeser Juve kalau mereka membeli pemain yang tepat. Tapi Milan ini sudah ketinggalan sama Lazio, sama AS Roma dan Napoli. Nah, nggak punya banyak waktu lagi untuk bebenah. Mereka harus punya filosofi dan diterapkan dengan jangka panjang. Kalau seandainya Rangnick datang, gue rasa itu berhasil. Tapi kembali lagi kita lihat